Selanjutnya visi umum dengan FJPI. FJPI adalah Forum Jurnalis Perempuan Indonesia Provinsi Kalimantan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sofi, selaku MC pada hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan pada kita semua sehingga kita dapat dipertemukan di acara dialog dan penandatanganan kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mula Warman bersama Mitra Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur, Media Busam ID, Forum Jurnalis Perempuan Indonesia Provinsi Kalimantan Timur. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Rusman Yakub SPD MSI selaku Ketua Komisi 4 DPRD. Yang terhormat Bapak Muhammad Faisal SOS MSI selaku Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Timur. Yang terhormat Ibu Dr. Fitna Furkoina, SOS MSI, selaku Dekan Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mula Warman. Yang terhormat Unisagena SIP MSI PhD, selaku dosen pengampu dan teman-teman yang saya banggakan. Adapun susunan acara hari ini, pembuka menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan doa, tayangan video, penandatanganan perjanjian kerjasama, penandatanganan implementasi kerjasama, penyerahan plakat penghargaan, talk show, pengumuman dan penyerahan sertif prestasi, foto bersama penutup. Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin disilahkan berdiri. Dirijen Alika Pratiwi. Indonesia kebangsaanku
Pembacaan doa. Pembacaan doa oleh Ricardo Noval R. Niko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Bagi yang beragama Islam akan saya pimpin, bagi yang non-muslim silahkan menyesuaikan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman, pada hari ini kami hendak menyelenggarakan acara dialog dan penandatanganan kerjasama di Busam Area Samarinda. Dengan memohon ridho dan izin-Mu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami. Jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan. Kami mohon perkuatlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan itu agar lebih bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa. Ya Allah ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuangmu, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua dalam lindungan, rahmat, dan ampunan-Mu. Ya Allah ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa. Perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, mari kita saksikan tayangan video seputar pengalaman hubungan internasional kelas A 2023 yang dengan mata kuliah filsafat yang diampu oleh dosen Uni Sagena, SIP, MSI, PhD.
Selanjutnya, penandatanganan kerjasama antara Dekan FISIP dengan para pimpinan mitra. FISIP Unmul Dinas Perpusda dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur, FISIP Universitas Mula Warman Busam Adi, FISIP Universitas Mula Warman Forum Jurnalis Perempuan Indonesia Kalimantan Timur. Udah tutupin dong, please. Help me. Ayo nggak dapat momen begini. Wih, itu bilang. Selanjutnya, FISIP Unmul dan Busam Adi. Selanjutnya, FISIP Unmul dengan FJPI. FJPI adalah Forum Jurnalis Perempuan Indonesia Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya, penandatanganan implementasi kerjasama Prodi Hubungan Internasional dengan Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Timur dengan FISIP Unmul Dinas Perpusda dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur dengan FISIP Unmul Busam ID dengan FISIP Unmul FJPI. Kepada FISIP dengan Dinas Kominfo dipersilakan untuk maju. Dipersilakan untuk semua mitra untuk maju ke depan. Satu, dua, tiga, lagi 1, 2, 3. Oke.
diserahkan oleh Dekan Visip dengan para pimpinan mitra Visip Unmul Dinas Perpusda dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur. Hadirin beri aplaus. Selanjutnya Visip Unmul Dinas Perpusda dan Kearsipan Visip Unmul dengan Busam ID. Ya, semua. 1, 2, 3, lagi 1, 2, 3. Selanjutnya Visip Unmul dengan Forum Jurnalis Perempuan Indonesia Kalimantan Timur. Cara sini 1, 2, 3. Kepada narasumber Pak Rusman Yakub. Silakan Pak. Saya dapat juga. Terima kasih sudah berkenan Menyerahkan sertifikat penghargaan. Selanjutnya adalah acara talk show dengan tema kerjasama PT dengan mitra eksternal untuk mencetak mahasiswa berkualitas, inovatif, dan siap pakai dengan moderator Delvinata Syahputra. Mahasiswa Universitas Munawwarah, Prodi Hubungan Internasional kelas A 2023. Halo dan selamat sore kepada Sobat Busam ID serta kepada hadirin yang hadir pada hari ini. Dalam rangka memeriahkan dan mendukung adanya kegiatan dialog dan penandatanganan kerjasama Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Mula Warman bersama mitra Media Busam ID, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur dan Forum Jurnalis Perempuan Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, saya Delvinata Syahputra akan menghadirkan talk show dengan tema kerjasama PT dengan mitra eksternal untuk mencetak mahasiswa berkualitas, inovatif, dan siap pakai. Beri tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya, izinkan saya memberi sedikit informasi mengenai kedua narasumber kita pada hari ini. Yang pertama ada Dr. Haji Rusman Yakub, SPD MSI, selaku Ketua Komisi 4 DPRD Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Timur, dan kemudian ada Dr. Vina Furkoina, SOS MSI, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mula Warman. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kepada dua narasumber kita. Oke, izin duduk ya. Baik, untuk kepada Pak Rusman dan Bu Vina, mengenai tema kita pada hari ini yaitu kerjasama PT dengan mitra eksternal untuk mencetak mahasiswa yang berkualitas, inovatif, dan siap pakai. Tentu dengan adanya kerjasama antar mitra ini, spesifik lagi pada acara hari ini yaitu Visip Unmul dengan beberapa mitra, keempat mitra tersebut, ini menjadi penunjang bagi mahasiswa termasuk saya untuk mengembangkan potensi yang kami miliki dan membantu dalam mencari jati diri kita. Nah, saya penasaran nih bagaimana tanggapan Pak Rusman dan Bu Vina mengenai tema kita pada hari ini. Mungkin kepada Pak Rusman terlebih dahulu dipersilakan, Pak. Makasih. Nyala. Oke. Lambat rupanya, meskipun sudah teknologi gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati Bu Dekan, yang kami hormati yang mewakili Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Timur, pimpinan Husam ID dan seluruh dosen dan mahasiswa FISIP Universitas Melawarman. Teriakan mahasiswa tadi bukan jujur mengingatkan saya 30 tahun yang lalu ketika saya juga menjadi mahasiswa sama dengan yang ada hari ini. Baik, saya tidak spesifik bicara tentang kerjasamanya, karena saya kira memang perguruan tinggi hari ini dituntut untuk membangun kerjasama dengan mitra apapun dalam rangka untuk pengembangan perguruan tinggi. Tetapi saya akan ingin menyampaikan begini, bahwa kampus itu atau perguruan tinggi itu adalah memang tempatnya untuk pengembangan potensi generasi muda, khususnya mahasiswa. Karena selepas dari SMA, maka di perguruan tinggi itu akan mulai kelihatan potensi-potensi atau wujud-wujud potensi mahasiswa itu ke arah mana dia akan mau mengembangkan jati dirinya. Maka itu kampus harus betul-betul menjadi tempat yang merdeka. Maka itu kenapa kampus itu selalu disebut sebagai tempat yang bebas nilai, dalam artian bahwa yang berlaku di sana boleh apapun yang menjadi titik krusial dalam persoalan keilmuan itu tidak boleh ada intervensi apapun. Itu yang disebut dengan bebas nilai. Jadi kita boleh beda pendapat, justru di kampus itu tidak boleh ada saling menghalangi satu sama lain dalam berpendapat. Maka itu biasanya di kampus itu mahasiswa itu diberi ruang untuk bisa mengekspresikan pikiran-pikirannya dan lain, termasuk kreativitas itu. Maka itu kampus itu adalah tempat untuk pengembangan itu semua. Lalu yang kedua, kampus itu juga adalah sebagai tempat pengembangan karakter, membangun karakter kita, jati diri kita. Makanya kalau di kampus alangkah tidak lengkapnya kehidupan seorang mahasiswa itu kalau tidak memanfaatkan dunia kampus sebagai tempat ajang untuk membentuk karakternya. Bagaimana cara membentuk karakter? Tentu medianya banyak. Maka itu di kampus banyak organ-organ yang terbentuk di sana, atau tempat-tempat mahasiswa untuk bisa menyalurkan kreativitasnya. Maka itu di kampus sangat populer yang namanya mimbar bebas dan lain sebagainya. Silahkan adik-adik yang punya jiwa politisi seperti saya, monggo salurkan di sana, belajar dengan baik di kampus. Begitu misalnya, apalagi kreativitas di keolahragaan, kampus juga memberi ruang yang sama. Jadi kampus itu benar-benar adalah ruang untuk bagaimana mengasah potensi kita. Kemudian yang selanjutnya adalah kampus itu sesungguhnya adalah juga tempat untuk membangun mindset generasi muda. Memang saat ini mahasiswa sekalian, tantangan terbesar kampus hari ini karena ada bonus demografi itu. Kenapa menjadi tantangan? Karena kalau kampus tidak mampu menjadi tempat menggembleng secara baik secara mental maupun secara kemampuan keahlian yang dimiliki, maka kampus akan menjadi bahkan mungkin tempat yang paling bisa dianggap bahwa ini tempat yang gagal. Maka itu di tantangannya kampus di situ, karena bonus demografi itu harapan masa depan Indonesia. Maka itu kalau hari ini kampus sekarang ada kampus merdeka dan lain sebagainya, itu salah satu sebetulnya upaya pemerintah melalui perguruan tinggi, benar-benar perguruan tinggi itu menjadi satu tempat yang lebih efektif untuk membangun itu. Nah, apalagi sekarang, maka Anda bisa lihat zaman saya kuliah dulu dengan sekarang itu jauh sekali berbeda fasilitasnya.
Ya, meskipun hari ini di Unmul itu sudah 12 atau 11 fakultas, zaman saya baru hanya 5 fakultas. Jauh sekali. Kenapa? Karena perguruan tinggi juga harus menyesuaikan diri dengan dunia zaman sekarang ini yang semua serba teknologi, semua serba hal-hal itu. Jadi maka itu perguruan tinggi sayang zaman Anda sekarang ini hidup kalau tidak memanfaatkan perguruan tinggi tempat Anda kuliah untuk mengasah kreativitas Anda, itu sayang sekali. Saya melihat Unmul hari ini dibanding dengan zaman saya dulu jauh sekali bedanya. Jadi bersyukurlah Anda hidup di era sekarang ini dibanding dengan zaman kami. Saya kira itu ya. Jadi kampus itu adalah tempat untuk pengembangan potensi. Maka itu ke depan kampus itu menjadi salah satu wadah untuk menjadi decision maker bagi generasi muda ke depannya. Jadi ini penting sekali, ya. Maka itu para dekan kita, bahkan rektor kita itu sekarang berlomba-lomba mencari ruang-ruang untuk bisa bekerja sama dengan siapapun. Bahkan sekarang praktisi pun diajak masuk untuk ngajar. Saya kebetulan diajak masuk sekarang. Karena saya seorang politisi, bukan berarti bahwa politisi itu selama-lamanya berhadap-hadapan dengan dunia kampus. Sekarang itu harus sama-sama gitu. Jadi antara teori dan praktek itu mestinya harus disinkronkan. Tidak boleh lagi saling bertentangan satu sama lain. Anda nanti juga sekali-sekali harusnya banyak juga belajar di DPRD Provinsi Kalimantan Timur, dan kami terbuka untuk itu. Kenapa? Karena Anda harus lihat prakteknya berpolitik itu secara resmi seperti apa begitu ya. Nah, jadi ini penting sekali. Kenapa? Karena supaya adik-adik mahasiswa itu wawasannya lebih luas dibanding dengan apa yang selama ini dipahami secara literatur gitu, secara buku dan lain sebagainya. Maka itu sekarang kampus sangat terbuka. Maka itu sayang kalau mahasiswa tidak memanfaatkan itu, dan saya kira sarananya pun juga sudah bagus. FISIP hari ini tidak seperti zaman saya kuliah. Kampusnya cuma 1. Hari ini kan kampusnya tuh sudah 3 tuh. Dan sudah bertingkat-tingkat. Jadi menurut saya FISIP itu adalah salah satu fakultas yang didambakan untuk menjadi pemimpin masa depan. Saya kira itu jawaban. Baik, terima kasih banyak Pak Rusman penyampaian materinya. Beri tepuk tangan yang meriah lagi kepada Pak Rusman. Mungkin untuk selanjutnya kepada Bu Vina dipersilakan. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya. Yang saya hormati Dr. Haji Rustam, Ketua Komisi 4 ya, Bang. Saya Ketua Bapemperda. Oh, sekarang sudah. Nah, kita bisa alumni Unmul, alumni universitas kita. Yang saya hormati para mitra, perwakilan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda, dari Jurnalis Perempuan Indonesia cabang Kalimantan Timur atau cabang Samarinda ya. Kemudian dari applause nih Bu Samaidi, keren banget ya. Sore kita jadi hangat gitu ya. Kemudian Pak Faisal ada menyampaikan pesan gitu ya. Beliau ada sebenarnya walaupun lagi tidak ada, tapi Diskominfo itu selalu membersamai kami selalu di beberapa program studi di FISIP Unmul. Yang saya hormati Ibu Dr. Rina Juwita, Wakil Dekan 1 Bidang Akademik. Yang saya hormati Koordinator Program Studi Hubungan Internasional, dan yang saya banggakan dosen kita bersama Dr. Uni Wahyu Sajuna PSD, applause untuk Bu Unis. Superman is dead. Yang ada adalah super team. Super team tidak mungkin bisa kuat dan melakukan perubahan tanpa kolaborasi. Jadi FISIP Unmul sebagai lembaga kecil sebenarnya, tapi tadi disampaikan oleh Pak Rustam betapa pentingnya, urgennya organisasi kita atau instansi kita, makanya kita harus berkolaborasi supaya apa yang menjadi visi dan misi FISIP Unmul tercapai. Itu tadi yang disampaikan oleh Mas moderator nih ya. Lulusan yang apa tadi Mas?
Lulusan yang mahasiswa yang kreatif, inovatif, dan siap pakai, itu intinya. Ya, kenapa mata kuliah filsafat ilmu kuliahnya di kafe? Itu maksudnya apa? Nah, jadi belajar filosofi, ilmu sekalian mempelajari kenyataannya. Dari narasumber-narasumber yang ada, kalian bisa belajar. Kemudian tidak hanya belajar melihat, tapi juga melakukan, seperti yang dilakukan oleh beberapa teman tadi di video. Jadi merugilah bagi mahasiswa yang hanya mengikuti asal ikut. Tapi saya melihat tadi beberapa mengambil peran atas arahan Ibu Dr. Uni Sagena. Jadi itu maknanya, ya. Siap tidaknya kita adalah ketika kita memanfaatkan semua peluang yang ada. Betul tadi kata narasumber Dr. Rustam ya, bahwa Rusman, Allahu Akbar, maaf Bang, kambing nanti malam ya Bang ya, malam minggu ya, kambing guling nih Bang. Jadi intinya adalah Mas Menteri kita sudah menyatakan bahwa semua program studi harus wajib berkolaborasi. Makanya ada yang namanya MBKM, Merdeka Belajar. Ada yang namanya OBE, Output Based Learning. Ini termasuk mata kuliah yang output based learning. Kalian punya output berupa podcast, kalian menghadirkan kerjasama. Dan ketika saya mengetahui apa yang dilakukan oleh Bu Uni, diaminkan oleh Ibu Kaprodi dan Ibu WD1, maka saya bilang ayo kita tanda tangan PKS. Karena implementasinya sudah, tinggal hitam atas putihnya. Sekali lagi applause untuk Bu Uni Wahyu Sagena. Mahasiswa yang baik adalah yang memanfaatkan masa menjadi mahasiswanya, masa ketika menjadi mahasiswanya dengan hal-hal yang positif. Bu, apakah kegiatan ini tidak ada negatifnya? Pasti ada. Tapi mahasiswa yang cerdas adalah mengambil yang positifnya. Sampai kapan kita mau menghalangi hal-hal yang negatif? Tadi Bang Rusman, nggak salah lagi Bang. Bang Rusman menyampaikan kampus itu bebas nilai. Mau kuliah di dalam kampus aja pun, kalau memang open terhadap hal yang negatif akan terjadi. Tapi kita berusaha untuk meruntuhkan ruang-ruang sempit hanya berupa kelas. Dengan salah satunya ini yang sudah dilakukan oleh kelas kalian ya. Ini kelas A ya? Iya. Keren banget. Jadi sekali lagi kedepannya FISIP Unmul menjadikan kerjasama adalah prioritas, memberi wadah-wadah dan ruang kepada mahasiswa untuk memanfaatkan hasil-hasil kolaborasi kita supaya tidak hanya mendapatkan ilmu tapi juga pemahaman. Kalau ilmu itu membaca sudah, nonton video sudah, tapi kalau pemahaman, memahami sesuatu maka membutuhkan penghayatan dalam prosesnya. Selamat berproses ya teman-teman mahasiswa. Karena kampus itu bebas nilai, makanya mahasiswa wajib juga mengevaluasi semua kegiatan di luar kampus ini, ya, disampaikan. Oh jangan Bu, nanti malah nggak dapat nilai bagus. Oh, nggak bisa kayak gitu. Kampus adalah tempat yang bebas nilai. Disampaikan kalau kalian caring, maka kalian akan melakukan itu. Supaya apa? Kedepannya kegiatan-kegiatan kolaborasi, kegiatan-kegiatan kuliah di luar kampus itu akan menjadi lebih baik lagi. Dan kita akan tingkatkan level kerjasama kita supaya apa yang tadi disampaikan oleh Mas Moderator, mahasiswa yang kreatif, inovatif, dan siap pakai benar-benar bisa kita tuju bersama. Mungkin itu. Oke, terima kasih banyak Bu Gina. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Bu Gina. Oke. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab, para hadirin akan mengajukan 2 pertanyaan kepada Pak Rusman, kemudian ada 2 pertanyaan kepada Bu Vina. Ada yang ingin mengajukan pertanyaan duluan? Silakan angkat tangan. Atau yang di luar mungkin? Ayo ya. Jika ada yang bertanya, ayo lanjutkan pertanyaan.
Atau saya aja yang tanya nih. Di luar? Di luar mungkin. Oh, saya aja yang tanya nih. Tanya ke siapa ya, Pak Rusman atau ke Bu Vina? Pak Rusman. Mungkin untuk kedua-duanya boleh kali ya. Ini berkaitan juga dengan tema kita, itu kerjasama ini sendiri. Pertanyaan simpel aja sih. Mungkin jawabannya bisa meluas mengenai kerjasama ini. Apakah memungkinkan jika kerjasama ini lebih meluas lagi? Misalkan sebagai contoh, adanya kerjasama ini lebih memudahkan mahasiswa untuk melakukan misalkan program magang di ranah yang lebih luas. Sebagai contoh misalkan bisa aja magangnya di luar negeri kemungkinan, atau bahkan di pemerintahan negara atau di kementerian seperti itu. Mungkin itu saya pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, untuk mitra kami nih ya, nanti saya jawab sampai ke sana. Untuk mitra yang hari ini yang sudah membersamai kelas filsafat ilmu dari program studi hubungan internasional, terima kasih. Jadi untuk diketahui mungkin Busam ID dan Diskominfo dan dari perpustakaan, dari jurnalis juga ya, kami punya 7 program studi hubungan internasional, administrasi publik, administrasi bisnis, pembangunan sosial, psikologi, komunikasi, dan ilmu pemerintahan. Artinya mungkin nanti dari Busam ID, dari jurnalis bisa juga kerjasamanya, implementasi kerjasamanya nanti dengan program studi yang lain. Tidak hanya dengan hubungan internasional, itu harapan kami gitu ya. Karena tadi sudah ada PKS-nya, tadi implementasinya baru dengan hubungan internasional, nanti bisa kita perluas. Artinya satu bidang itu bisa untuk beberapa jurusan atau program studi. Itu pertama. Dan ini sebenarnya adalah salah satu gebrakan dari WD1 ya. Nantinya MBKM, sudah banyak sih dari HI yang MBKM ya, bahkan ikut IISMA. Tapi jumlahnya kan baru sebelah jari ya. Yang IISMA 2 orang, yang magang berapa Bu Kaprodi? 4 orang gitu. Magang lebih mahal. Oh, magang 50-an. Dalam MBKM? Iya, 20-an. Nanti kita harapannya ketika semakin luas mitra kita, termasuk dari DPRD, nanti magangnya adalah magang yang mengkonversi mata kuliah. Tentunya satu semester kalian tidak kuliah, namun tetap mendapatkan SKS 20 SKS. Nah, mudah-mudahan segera bisa kita mau wajib atau fardu ain gitu ya, kita fardu ainkan. Tapi tantangannya adalah bagaimana kalian membuat proyek yang bermanfaat bagi mitra tempat kalian nanti magang MBKM, itu salah satunya. Kemudian ditanyakan tadi tentang magang di luar negeri. Kemarin baru saja dibuka pendaftarannya, terakhir hari ini tanggal 23, kalau mau magang ke Thailand melalui mitra kita Kongken University. Ya, tapi kami hanya memilih 5 mahasiswa dulu. Maklum, duitnya akhir tahun ya. Nanti tahun depan kita programkan lagi. Mahasiswanya kita bantu tiket PP dan juga penginapan. Permintaan atau requirement-nya gitu ya. Itu harapannya. Kedepannya ini maunya kami ya, dan akan kita sosialisasikan mulai awal tahun depan. Kedepannya kita mau setiap lulusan FISIP Unmul minimal 1 semester full, minimal ya. Maksimalnya berapa? 3
3 semester, tapi minimalnya 1 semester pernah di luar kampus, full 1 semesternya, bukan magang cuma sebulan gitu, atau 1 bulan tambah 10 hari, ini full 1 semester di luar kampus. Apa saja kegiatannya, Bu? Proyek sosial, ya, penelitian, pengabdian, magang, mengajar, tapi kalau mengajar banyaknya dari FKIP ya. Ada 9 ranah MBKM yang bisa dilakukan oleh mahasiswa. Nah, jadi itu, kedepannya tugas kampus adalah memperbanyak mitra. Dan mitranya kita pahamkan tentang konsep MBKM, karena MBKM itu bukan magang yang bikin kopi, fotokopi, nggak boleh ya. Magang MBKM adalah magang project, magang memberi identifikasi masalah dulu di tempat mitra, masalahnya apa, kemudian pilih masalah yang mau diselesaikan atau mau dikomunikasikan dengan mitra, kemudian kita bikin projectnya. Nah, itu baru. Jadi magang MBKM, magang berbasis output. Harapannya ke depannya seperti itu. Ya, jadi semangat mahasiswa FISIP Unmul, 1 semester di luar kampus sebelum kalian lulus. Insya Allah ya. Itu dari kami. Terima kasih banyak Bu Vina atas jawabannya. Beri tepuk tangan yang benar untuk Bu Vina. Mungkin pada Pak Rusman, silakan menjawab pertanyaan. Saya nambahin saja karena saya kira apa yang menjadi pertanyaan itu memang wilayah kebijakannya pengelola kampus gitu ya. Dan tentu kami di DPRD pasti akan mendorong perguruan tinggi yang ada di Kalimantan Timur untuk betul-betul menjadi kampus yang bertaraf internasional. Itu yang kita dorong. Maka saya malah berpikir ke depan itu beasiswa Kaltim itu tidak hanya sekedar fokus kepada pemberian beasiswa untuk kepada mahasiswa dalam menuntaskan proses belajarnya, tetapi juga beasiswa itu yang memang mengikuti suatu ajang prestasi begitu. Karena kenapa? Kampus itu memang mestinya juga menjadikan sebagai terjadi budaya prestasi di kampus itu. Insya Allah kalau kampus sudah menjadi budaya prestasi, maka itu mahasiswa akan terangsang untuk selalu ingin berlomba untuk berprestasi. Maka itu dunia kampus mestinya harusnya melahirkan budaya kompetisi sehingga di kampus itu tidak hanya sekedar dilihat dari bagaimana capaian indeks prestasi kumulatif akademiknya, tetapi juga lebih dari itu. Maka kalau sudah kampus bisa menyandingkan IPK itu berseiringan dengan prestasi-prestasi yang lainnya, maka itu kampus itu betul-betul menjadi kampus yang merdeka begitu. Nah, itu kita harus dorong ke sana. Di DPRD itu sekarang kita lagi coba, saya lagi berjuang keras Bu Dekan, terus terang saya sampai hari ini banyak ide-ide saya, gagasan saya yang belum terwujud. Kita mau wujudkan yang namanya sekretariat DPRD yang modern. Bagaimana wujudnya? Selain dengan berbasis teknologi, tetapi mindset staf sekretariatnya juga harus beda begitu. Salah satu contoh dalam teori pemerintahan itu sebetulnya lembaga DPRD itu adalah termasuk memberi pelayanan. Yang selama ini masih seringkali DPRD itu dianggap tidak mau memberi layanan, padahal sebetulnya sumber inspirasi dan aspirasi rakyat itu ada di DPR. Mestinya sekretariatnya itu memberi ruang yang cukup besar untuk mengakomodasi aspirasi-aspirasi publik, baik yang datang secara langsung maupun melalui forum-forum yang lain. Nah, ini jujur saja Ibu, tentu saya sering bilang kita punya fakultas FISIP, mestinya kita dorong masuk untuk ikut itu memberi sumbangsi bagaimana kita membangun kapasitas DPR itu jauh lebih bagus. Ini menurut saya ke depan kita harus lakukan, karena kalau lembaga DPR-nya diisi orang-orang yang memiliki kapasitas yang bagus, yang baik, insya Allah lembaga DPRD itu akan menjadi sebuah lembaga yang menjanjikan kesejahteraan rakyat. Kan begitu, ya. Jadi menurut saya
apa yang sudah dilakukan oleh Visip Unmul bersama Bu Sam Aidi ini luar biasa, dan kita berharap, kita dorong terus supaya Bu Sam Aidi juga benar-benar menjadi media yang fokus kepada edukasi. Ya, karena jarang-jarang media itu fokusnya ke soal edukasi kepada kepentingan pendidikan. Nah, dengan ini menurut saya Bu Sam Aidi ini udah tampil beda nih, dan kita dorong ini terus lebih bagus lagi ke depan. Dan tentu saya berharap tidak hanya Visip, sebetulnya juga mungkin fakultas-fakultas yang lain yang lebih ini nanti untuk digalang kerjasama. Tapi saya kira apa yang sudah dirintis ini sudah bagus sekali. Kemudian mungkin ke perpustakaan dan lain sebagainya, saya kira hari ini juga mindset perpustakaan sudah berbeda, nggak kayak zaman saya dulu kuliah. Ya kan, sekarang kan sudah berbeda. Jadi perpustakaan hari ini tata kelolanya sudah berubah drastis, tidak lagi hanya sekedar datang memang khasnya untuk itu, tapi bisa sambil baca sambil enjoy dan lain sebagainya. Dan itu kepala dinas perpustakaan sampai hari ini cita-citanya belum terwujud. Sudah ganti 3 kali kepala dinas, belum terwujud untuk lahirnya perpustakaan yang ideal. Karena kalau mengandalkan yang di playoper itu sesungguhnya sudah tidak layak. Mestinya ada lebih besar. Insya Allah ini tugas kami Pak di Komisi 4 untuk bagaimana mendorong terus pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, apalagi sebagai provinsi penyangga ibu kota negara, mestinya Kaltim itu menjadi provinsi kecerdasan, lambang kecerdasan mestinya. Karena kenapa? Dia berdampingan dengan ibu kota negara. Apapun alasannya, Kaltim menjadi pintu utama negara kesatuan Republik Indonesia. Maka itu masyarakat Kalimantan Timur harus berkelas internasional, tidak boleh lagi berkelas lokal, termasuk mahasiswanya. Mahasiswa Kaltim yang ada di dalamnya adalah mahasiswa Unmul, tidak boleh lagi rendah diri, harus menyatakan diri sebagai mahasiswa yang berkelas internasional. Gitu. Saya kira itu ya. Terima kasih banyak jawabannya Pak Rusman. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah. Oke, karena saya sudah bertanya dan mungkin dari beberapa dari kalian dan serta yang para hadirin yang di luar juga pasti muncul pertanyaan dari jawaban-jawaban yang sudah diberikan. Ada yang ingin bertanya? Saya. Oke. Sebutkan nama dan ajukan pertanyaannya. Mbak Dipa, Bu, sebelumnya perkenalkan saya Ricardo Novalernico. Jadi di sini saya mau mengajukan pertanyaan kepada Bapak Rusman. Jadi tadi kan Bapak ada menyinggung tentang kampus adalah tempat pengembangan karakter. Nah, karakter seperti apa aja sih yang sepatutnya dikembangkan selama di kampus? Begitu saja, Pak. Terima kasih. Wah, ini pertanyaannya berat ini. Karakter seperti apa? Ya, tentu karakter yang kita inginkan adalah berkarakter masyarakat Indonesia, tetapi berdimensi internasional. Kan gitu. Artinya apa? Mahasiswa ke depan, anak muda Indonesia adalah anak muda yang memiliki karakter pantang menyerah, kemudian berbudi luhur, berilmu, cakap, tetapi tidak lupa terhadap nilai-nilai budaya bangsanya. Itu yang kita inginkan. Tentu yang beriman karakter seperti itu. Dan saya kira di kampus hari ini para dosen-dosen kita semuanya mengarahkan kita ke situ, mengajarkan ke situ. Bahwa kita diberi ruang berekspresi bukan berarti bahwa berekspresi secara bebas begitu saja, tapi ada nilai-nilai budaya yang menjadi paksun kita untuk kita sebagai jadikan pedoman dalam bersosialisasi atau dalam lingkup kehidupan sosial kita. Dan saya kira maka itu tadi yang saya bilang tadi, bahwa di kampus kalau sudah terjadi budaya prestasi, insya Allah pasti dengan sendirinya karakter itu akan terbentuk. Karena orang yang berprestasi itu pasti dia terpatri dalam hidupnya hidup jujur,
fair, tidak mau mengakui keahlian orang lain atau mencaplok ke temuan-temuan orang lain untuk dijadikan sebagai temuannya dan lain sebagainya. Karena kenapa? Orang yang punya budaya prestasi itu pasti punya nilai juang yang kuat dan pasti memiliki nilai kejujuran yang tinggi gitu ya. Jadi saya kira itu, dan saya kira Budekan dengan berbagai program yang sudah dibangun itu tuh ending akhirnya adalah membangun karakter gitu. Saya kira itu. Mungkin Bu Vina ingin menambahkan? Atau ada lagi yang ingin bertanya? Oke. Sebutkan nama dan ajukan pertanyaannya. Selamat siang Bapak dan Ibu. Perkenalkan, nama saya Najwa Asfawi Bowo Putri. Saya ingin bertanya kepada Ibu Vina. Menurut Ibu, apa saja yang harus dilakukan kami sebagai mahasiswa agar setelah lulus kami bisa menjadi mahasiswa yang siap pakai? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, bisa langsung ya? Silakan Bu Vina. Oke, apa yang harus dilakukan mahasiswa supaya siap pakai? Penuhi kriteria yang diinginkan oleh pasar, oleh industri. Penuhi. Sesimpel itu ya, simpel ngomongnya ya. Konsekuensi yang harus kalian lakukan adalah istiqomah mempelajari hal-hal itu. Jadi lulusan HI itu harus apa? Kita harus dengar dari Kaprodi nih ya. Apa namanya? Profil lulusannya diplomat, non-governance employee, entrepreneur, aktivis, dan diplomat ada ya? Oh, government employee tadi ya. Jadi apa yang harus dimiliki? Pertama tentunya karakter atau kapasitas yang menjadi syarat minimumnya harus dipenuhi. Kalau contoh gampangnya tadi bahasa Inggris, jangan lulus kalau bahasa Inggrisnya belum beres. Mau berjuang gimana pun, ikut seleksi manapun akan kalah ketika misalnya kalian tidak memenuhi requirement yang seharusnya. Itu yang pertama. Survei juga membuktikan bahwa yang perlu diasah itu adalah daya juang, resilient. Tadi sudah diungkapkan oleh Bang Rusman. Resilient, daya juang, daya tahan. Terus juga bekerja cerdas dan bekerja keras. Tidak boleh bekerja cerdas saja ya. Bekerja keras saja, tapi harus cerdas. Mampu berkolaborasi itu udah requirement. Pinter tapi semuanya serba sendiri, nggak mau sama yang lain gitu ya. Nah, itu juga biasanya akan dinilai. Pokoknya penuhi kriteria yang diinginkan oleh industri. Itu pertama. Tapi saran dari Bang Rusman tadi penting banget. Jangan sampai kita melupakan akar karakter budaya bangsa kita. Ini selalu ya diomongin dalam beberapa talk show, calon presiden pun disampaikan betapa pentingnya kita untuk tetap menjadi orang Indonesia. Walaupun kita harus bersaing secara global tadi. Yang harus dilakukan mahasiswa, bukti nyatanya adalah pastinya berorganisasi. Ya. Kos, kampus, haram. Haram kalau mahasiswa itu cuma kos, kampus. Iya Bang? Setuju Bang ya? Nggak boleh cuma kos, kampus. Habis itu nonton serial langsung 12 seri tanpa henti. Astagfirullahaladzim ya. Jangan seperti itu. Ikuti kegiatan-kegiatan yang di mana kalian menemukan banyak masalah. Karena masalah itu adalah tantangan. Libatkan diri Anda dalam penyelesaian masalah. Semakin sering kita untuk menyelesaikan masalah, semakin resilient Anda menghadapi tantangan di masa depan. Ya, kos, kampus, organisasi, kemudian forum-forum prestasi. Jangan dilewatkan. Saya semester ini mau berprestasi di bidang apa?
semester ini mau menjadi juara 1 lomba artikel ilmiah. Kalau saya tanya yang menang-menang, kok bisa kamu menang? Iya Bu, sudah dari semester lalu saya meniatkan diri. Rata-rata mereka orang yang dengan sengaja mendesain dirinya untuk mengikuti fase demi fase di setiap semesternya. Kalau ada yang ya biarlah Bu, yang penting juga nanti saya lulus kok. Yang penting kuliah aja tiap hari. Aduh, lulus siap jadi pengangguran. Pengangguran terbuka itu paling besar dari lulusan perguruan tinggi, itu data. Jadi jangan cemplungkan diri Anda menambah beban negara tanpa siap pakai ketika lulus. Ya. Atau yang kedua, menjadi entrepreneur. Segera lakukan dari sekarang. Kapan sih waktu yang tepat untuk memulai usaha, melatih diri menjadi entrepreneur? Saat ini. Sekarang. Jangan ditunda. Belum ada modal. Ini 1 miliar, ini 1 miliar, 2 miliar sudah modal dengkul, lakukan. Bingung Bu, cari mentor. Ya, Ibu Uni Wahyu Sagena ini, Masya Allah dulu ya Bu ya, udah mantan Ketua UPT Perkasa, pembinaan minat dan bakat mahasiswa terutama di bidang wirausaha dan pengembangan karir. Ya, jadi ada UPT Perkasa di Universitas Mula Warman. Ya, datang ke Unmul Hab lantai 1. Minta di situ bimbing saya menjadi wirausaha muda Universitas Mula Warman. Jadi banyak cara, banyak tempat, banyak peluang, jangan ditutup itu. Ya, izinkan diri Anda berproses. Berikan kesempatan kepada diri Anda untuk merasakan proses. Karena hasil tidak pernah mengkhianati prosesnya. Baik, terima kasih banyak Bu Vina atas jawabannya. Oke, karena Pak Rusman akan bergeser karena ada agenda lain, mari kita tutup acara talk show kita kali ini dengan sesi foto bersama. Kepada Bu Vina, kepada Pak Rusman dipersilakan untuk sesi foto dengan para mitra lainnya. Habis gaya bebas ya, habis ayah. 1, 2, 3, gaya bebas. 1, 2, terserah Bang, begitu Bang. 1, 2, 3, video tak boleh. Ada Yo. Hitungan ketiga langsung Yo ya. 1. Ini kamera moving. 1, 2, 3. Hayo 2023. Boleh mungkin moderator dan MC tadi silakan mengisi, duduk di sini. Moderator dan MC silakan untuk mengisi. Ini sekalian saya ingin sekaligus laporan kepada pimpinan universitas, juga kepada Ibu Kaprodi. Jadi ini adalah mata kuliah Filsafat Ilmu Pengetahuan di semester 1 Ibu, dan pesertanya ada 47 mahasiswa. 47 mahasiswa, ada kelas A dan kelas B, dan ini adalah kelas B. Dan yang asik. Oke. Dia di kelas A, dan kami sudah melakukan kegiatan tatap muka di dalam kelas itu pertemuan pertama hingga UTS. Dan podcast ini dilaksanakan setelah UTS. Jadi kita setengah semester ada di dalam kelas dan setengah semester ada di luar kelas. Dan ide untuk melaksanakan podcast seperti ini sebenarnya kelanjutan dari tahun lalu. Ibu Rahmadania juga sudah tahu bahwa mata kuliah sebelumnya juga kita sudah melaksanakan podcast seperti ini. Kita laksanakan di sekretariat di Cafe Busam yang ada di Jalan Wahid Hashim ya, bukan yang sebelumnya, yang tahun lalu itu ada di depan Gor Sempaja, dan tahun ini karena pindah ke sini kafenya kita laksanakan di depan, di samping Gor Segiri, jadi dari Gor ke Gor ya. Dan selama ini kami membentuk 8 tim, dan mereka betul-betul juga diuji soft skillnya.
kita sudah berikan spoiler, ada penilaian bagaimana mereka bekerja sebagai individu, juga sebagai teamwork, sebagai angkatan, dan untuk itu kami memberikan beberapa kriteria penilaian. Ada beberapa yang dipilih sendiri oleh mahasiswa berdasarkan penilaiannya sendiri. Antara lain penilaiannya adalah bagaimana penguasaan mereka terhadap materi yang dipelajari di kelas. Dan yang kedua, bagaimana mereka mampu mengelaborasi dan mengaplikasikan teori di kelas dalam melihat konteks sehari-harinya. Dan itu mereka pakai dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada para narasumber. Kita ada narasumber dari Pak Rusman Yakub sendiri, juga dari mantan rektor Pak Profesor Mas Jaya, juga dari Ketua KPID Provinsi, juga dari KPU Kota Samarinda, komisioner-komisioner itu kita hadirkan semua dan mereka juga berbagi pengalaman dengan mahasiswa. Harapan saya sebagai dosen pengampu mata kuliah ini, kita tidak hanya belajar teorinya tapi juga kita tahu bagaimana mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan itu bermanfaat untuk adik-adik mahasiswa ketika nanti sudah terjun ke dalam dunia kerja. Saya bacakan di sini. Ada beberapa kategori. Yang pertama adalah penyerahan sertifikat kepada seluruh panelis. Jadi semua mahasiswa sudah pernah menjadi panelis. Jadi tugas panelis adalah memberikan pertanyaan kepada narasumber. Dan mereka dinilai dari sejauh mana mereka kritis dan sejauh mana mereka mampu menggunakan teori-teori dan istilah-istilah filsafat itu di dalam pertanyaan mereka. Dan untuk secara kolektif penyerahan sertifikat kepada seluruh mahasiswa yang saya agak terharu nih karena mereka udah luar biasa banget. Baru semester 1 soalnya udah langsung turun lapangan. Untuk penyerahan sertifikat kepada panelis dan seluruh peserta secara kolektif akan diberikan diwakilkan oleh wakil PJ kelas yaitu Najwa Azfa Putri Wibowo. Silakan mengambil posisi di ujung sana. Kemudian ini secara kolektif semua kami meminta kesediaan kepada Ibu Kaprodi, Koordinator Program Studi Ilmu HI, Ibu Rahmadaniah, untuk menyerahkan sertifikat penghargaan kepada seluruh mahasiswa di kelas A yang diwakili penerimaannya oleh wakil PJ-nya. Kami persilakan. Ya, kepada tengah. Jadi jumlah sertifikatnya itu 47 atas nama kalian semua. Ya. Silakan bersalaman. 2, 3, 1, 2, 3. Untuk selanjutnya pemilihan the best moderator. Jadi ada 8 moderator dan mereka sudah memilih tiga kandidat terbaik. Yang menentukan yang terbaik di antara moderator ini kita serahkan kepada tim Busam. Namun karena kita semua juga bingung, Busam dan dosennya juga bingung menentukan karena semuanya baik. Jadi dari ketiga nama yang diajukan ini antara lain adalah the best moderator dengan nominator 1. Sofi Salsabila Nurholis, Delvin Natasha Putra, yang ketiga Anissa Nabila. Harusnya kami memilih satu yang terbaik di sini, Bu. Tapi karena semuanya bagus dan kami tidak tahu bagaimana menilai lagi, jadi kami nyatakan ketiga-tiganya adalah the best moderator. Silakan mengambil posisi. Dan lagi kami meminta kesediaan Ibu Kaprodi lagi untuk menyerahkan sertifikat kepada ketiga the best moderator. Pakai aja.
Berjajar, berjajar. Ya, silakan berfoto. Foto 1, 2. Mungkin Ibu koordinator di tengah. Buka prodi bisa di tengah. Ya. Sertifikatnya ditunjukkan. 1, 2, 3. Oke. Cukup? Ya. Untuk selanjutnya, penyerahan sertifikat kepada the best panelist. Ada the best panelist, jadi satu podcast itu ada 7 hingga 8 panelis. Ada 3 nama yang diajukan oleh mahasiswa. Yang pertama adalah Maharani Widya. Yang kedua, Muhammad Irfan. Yang ketiga, Ricardo Naufal. Dan harusnya kami pilih juga satu yang terbaik, namun kami menganggap ketiga-tiganya sudah sangat terbaik. Jadi kami nyatakan ketiganya sebagai the best panelis. Dipersilakan kepada 3 nama tersebut untuk menerima sertifikatnya. Maharani Widya, silahkan maju ke depan. Muhammad Irfan dan Ricardo Naufal segera mengambil posisi, dan kami meminta kesediaan kepada Direktur Utama Busam ID, Pak Bang Herman, untuk memberikan sertifikat. Siapa dulu? Maharani Widya. Oke, yuk. 1, 2, 3. Oke, next. Satu, dua, tiga. Jadi 1, 2. Oke. Silakan foto bersama dulu. Kita mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Busam ID dan seluruh kru. Terima kasih banyak-banyak atas supportnya. Baik, terima kasih Bang Herman. Dan kategori berikutnya, ini yang mahasiswa tidak tahu, tapi ini penilaian diam-diam oleh dosen dan kru Busam, yaitu the best learners. The best learners atau pembelajar terbaik dinilai dari sejak dalam kelas hingga sekarang berdasarkan aktivitasnya di kelas, partisipasi di kelas, attitude-nya, dan bagaimana mereka memahami itu materi-materi di kelas. Ada beberapa nama, untuk itu kami persilahkan kepada nama-nama yang disebutkan sebagai the best learners. Tradisinya biasanya setiap tahun hanya 1, Bu. Namun di semester ini luar biasa respon mereka dan saya sangat bangga. Kalau tahun lalu cuma 1 the best learners, hari ini lebih dari 1. Yang pertama, yang dipanggil namanya silahkan segera maju. Yang pertama, Siti Nur Fadila. Yang kedua, Alia Wardani. Maju ke depan. Yang ketiga, Nelviana Samosir. Yang keempat, Anis Rulia Az-Zahra. Yang kelima, Hilarius Yoga Trinadiodia. Yang keenam, Najwa Alfa Wibowo Putri.
Ya, kami meminta kesediaan kepada Ibu Dekan, Ibu Dr. Vina Furkonia untuk memberikan sertifikat kepada the best learners. Jasnya dipakai aja. Biar aja dulu nanti mereka. Kecilan. Oke, foto siapa ini? Saya. Oke. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Nelviana Samosir. Siap 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke, siap 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke, siap 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke, siap 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Ya, silakan foto bersama dengan Ibu Dekan. Ibu Dekan dan Ibu Kaprodi bisa berfoto bersama di tengah. Oke, siap 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Masih ada 3 kategori lagi. Surprise. Ini berkat effort mereka, Bu, yang luar biasa gitu. Kemudian untuk kategori ini dipilih langsung oleh dosen pembimbing dan juga kami berkonsultasi juga dengan tim Busan dan narasumber. The best leaders. The best leaders kita nilai juga dari kepemimpinan, soft skill kepemimpinan dari teman-teman. Ya, dan kami minta Ibu Dekan untuk tetap memberikan sertifikat nanti. The best leaders yang pertama, ini dilihat dari daya tahan dan kemampuan dia untuk memimpin teman-teman. Yang pertama, Anissa Nabila. Yang kedua, Maharani Widya. Ini bukan berarti ketua-ketua kelompok yang lain tidak ada leadershipnya, tapi sudah sangat bagus semua. Kita memilih yang terbaik. Untuk kami persilakan mungkin bergantian ya, Ibu Kaprodi bisa menyerahkan sertifikat. Ya, sekarang Bu, jangan besok. Jet lag. Bunya ini baru pulang dari konvensi Asosiasi Dosen HI se-Indonesia. Oke, siap 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke, siap 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Baik, silahkan berfoto. Oke, siap 1. Wait. Mau. Gimana itu? Lagi 1, 2, 3. Oke. Kemudian berikutnya adalah the best of the best learners. The best of the best learners. Kami persilakan kepada Ibu Dekan untuk memberikan sertifikat. Siapa kira-kira? Kok satu suara?
Kenapa? Poinnya paling banyak, paling aktif, Bu. Oh, poinnya paling banyak. Nggak ada yang protes nama itu ya? Oh, berarti nama ini berasal dari mereka juga. Dan memang sebagai dosen pembimbing pengampu juga kami menilai bahwa nama mahasiswa tersebut bisa memberikan dan memiliki pemahaman tentang mata kuliah ini dan mampu mengaplikasinya dengan baik. Kita persilakan kepada the best of the best learners, yaitu Michael Rafi. Ke depan, Michael. Mahasiswa paling radikal ini, radikal pemikiran. Baik. Dan yang terakhir, penilaian terhadap kelompok terbaik. Ada 8 kelompok dan ini dinilai langsung oleh kru Busam. Kru Busam yang menilai berdasarkan kekompakan, kemampuan mereka untuk manajemen waktunya, ketertiban dan segala macamnya. Walaupun semuanya masih perdana, namun ada satu kelompok yang bisa dengan sangat baik tampil. The best group dengan tema podcast. Ceng. Tema podcast, ciri netizen cerdas dan kritis sebagai kaum intelektual. Kelompok 1. Nama Dinda Naswa Nadira, Yasmin Nur Faiza, Muhammad Irfan, Dimas Arjuna, Wina Surya Wulandari, Siti Nur Fadila, Kristina Sendo, dan Delvina Saputra. Boleh semuanya maju untuk berfoto, tapi ini cuma satu sertifikat bersama. Aja berfoto dengan Kaprodi, dengan Ibu Dekan loh. Jarang-jarang ini. Silahkan untuk kelompok 1. Siapa ketua kelompok? Mungkin ketua kelompok di depan, di tengah untuk menerima. Kami persilakan Ibu Dekan dan Ibu Kaprodi untuk mendampingi, diserahkan sertifikatnya. Bagi deh kalian ke sana, ayo. Ketua kelompok di tengah. Mana ketua kelompok? Oh, Ibu Kaprodi, Ibu Dekan mungkin di depan untuk bisa terlihat. Ya. Aduh, Allah. Ini 1, 2, 3. Yel-yelnya tadi? Oh, radikalnya di mana? Oh. 2, 3. 1, 2, 3. Jadi mahasiswa, tolong diingat baik-baik pesan Ibu Dekan tadi. Superman is dead. Kenapa? Karena yang dibutuhkan sekarang adalah super team. Ya, itu tadi kategorinya. Pada dasarnya semua adalah pemenang dan yang terbaik. Dan untuk itu saya secara pribadi ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Ibu Dekan. Terima kasih banyak-banyak atas supportnya Ibu Dekan. Kita beri aplaus untuk Dekan yang baru. Rambut gebrakannya banyak. Juga terima kasih ini Ibu Kaprodi HI dari tahun lalu sampai sekarang selalu memberikan support untuk mahasiswa semua. Terima kasih banyak Ibu Rahma, dan terima kasih kepada Busam ID dan semua kru, Pak Herman, Mbak Ratu, terima kasih banyak, kameramen, semuanya terima kasih. Dan juga terima kasih kepada seluruh mahasiswa. Kalau nggak ada kalian, nggak mungkin ini terjadi. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Foto bersama dulu atau akhiri dulu? Demikian acara pada hari ini. Terima kasih Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mula Warman, Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur, Media Busam ID, Forum Jurnalis Perempuan Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, dan teman-teman sekalian. Saya selaku MC pamit undur diri. Maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya terserah, namanya juga bebas kan. 1, 2, 3.